Interaksinya saya pakai blink di sini ya. Namanya itu blink, artinya kedipan mata. Jika saya berkedip, dia akan berhenti atau bergerak. Jadi dua-duanya. Nah, untuk menjalankan perintah kedua-duanya itu menggunakan patch namanya switch. Switch itu artinya saklar, karena di switch ini hanya ada satu output, yaitu on atau off. Jadi perintah yang dimasukkan itu bisa meng-on-kan atau meng-off-kan, gitu ya. Jadi bukan switch saklar on off, tapi ini lebih ke push button sebenarnya ya. Kalian tahu push button ya? Cuman kayak saklar bell gitu ya, cuma dipencet aja, bukannya cetak 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 cetak. Nah, ini switch adalah switch push button. Nah, jika saya berkedip, dia akan berhenti. Berhenti di sini, dia akan menonaktifkan ini ya, checklist enable di sini. Bentar. Nah, ini ya. Ini kan checklistnya hilang, berarti dia berhenti. Kalau saya berkedip, nah dia akan terchecklist. Kalau dia terchecklist, maka objeknya bergerak lagi. Kalau saya berkedip lagi, nah dia checklistnya hilang, dia akan berhenti. Nah seperti itu aja ya, loopingnya ya, berulang kali. Nah di sini saya ingin membuat game yang serupa, cuman objeknya saya ubah dan interaksinya saya ubah juga. Nah mungkin kalau di video ada beberapa yang kurang paham, nah di sini sambil saya jelaskan. Saya ingin mengubah objek yang ada di atas kepala ini yang awalnya emoticon, ini saya ubah menjadi logo tell you. Bagian ada dua bagian logo tell you ya, bagian atas dan bagian bawah gitu ya. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa saya ingin presensi terlebih dahulu ya. Sudah ada 16 ya. Coba saya panggil satu persatu. Sandy Ahmad ada? Hadir. Fauzi Usda. Fauzi Usda. Ada? Mana nih orangnya? Komiknya error. Fauzi itu ini ya, Cordas Lab ya sekarang ya? Iya sih ya. Wih, keren ya. Jadi Cordas Lab ini. Posisi di Bandung, Ji? Atau di rumah? Wah, mic-nya error ya, ngetik terus. Benerin lah mic-nya lah, masa saya ngobrol sama kolom chat. Tes. Mic-nya Halo. bener. Udah, Pak. Oh, nah bener nah gitu. Bener ya Cordas ya sekarang ya? Iya, Pak. Posisi di Bandung atau enggak ini sekarang? Di Bandung, Pak. Oke, sering-sering ke lab itu. Diurus labnya. Nggak ada kartu, Pak. Pak Rikman punya sekarang kartunya, minta Pak Rikman. Oh, kan soalnya Bapak dulu yang bikin soalnya gitu. Soalnya mau koordinasi Iya. juga sih sama Bapak kemarin. Oh, udah saya kasih Pak Rikman udah lama kok, udah sebulan lebih lah. Oh, baik, Pak. Nah, jadi di situ bantu itu Pak Rio, Pak Rikman itu kan lagi ada proyek tuh. Sekalian apa ya namanya ya? Dipercantik lah, dirapikan gitu loh. Labnya ya biar kalau teman-teman masuk teh nyaman gitu. Ya sih ya. Siap, Pak. Sama ajak lah teman-teman yang posisinya di Bandung siapa main di lab. Ya itu VR itu terbengkalai. Masa VR yang harganya 15 juta sampai jamuran, kan sayang banget. Gitu. Oke. Lanjut. Fauzi, Putri Ilyasani. Putri ada. Muhfatih Akrom. Ada, Pak. Fatih. Ada. Fatari Zen. Zen ada Zen? Nggak ada. Benedikta. Dikta. Hadir, Pak. Ada. Muhammad Raditya Mukti. Raditya Mukti. Hadir, Pak. Ada. Ikrar. Ada, Pak. Ikrar. Ada. Hermining Tias. Hermin. Nggak ada. Timothy.
Hadir, Pak. Timothy ada. Wiratama. Wira. Ada Wira? Nggak ada. Ardelia. Hadir, Pak. Adel. Ada. Muhammad Surya Hikami. Surya. Hadir, Pak. Ada. Ahmad Faisal Muan. Faisal. Hadir, Pak. Ada. Aditya Dharma. Hadir, Pak. Adit. Ada. Hadir, Pak. Randa Yuna. Randa Yuna. Tak ada. Luis David. Hadir, Pak. Luis ada. Arnianto Duar. Hadir, Pak. Duar. Ada. Kristina. Kristina. Hadir, Pak. Oke, ada. Aditya Nur Sandi. Aditya. Ada. Ada, Pak. Andrea. Hadir, Pak. Oh, ada. Ahmad Fadli. Ahmad Fadli. Padli Oh. kerja, Pak. Kerja. Iya. Dia ngambil Oh. kerja, Pak. Oh, nggak pernah masuk, jadinya itu gimana? Sebelumnya masuk karena shiftnya shift siang, Pak, ngambilnya. Oh, kerja di mana itu? Bisa diusulkan ke Di- dosen walinya itu. Kerja Iya, di mana, Pak, nanti Coba? mau di salah satu ISP, Pak. Oh, digaji gitu maksudnya kerjanya, bukan magang. Udah jadi pekerja tetap kalau nggak salah, Pak. Masa? Weh. Kemarin trial soalnya waktu itu berapa minggu apa 2 minggu gitu, Pak. Oh, ini ya. Siapa namanya? Fadli ya? Iya. Nanti paling diobrolin sama Pak Ismail sih, Pak, masalah Pak. Ngobrol sama Pak Ismail, itu pekerjaannya si Fadli itu agar bisa direkognisi. Baik, Pak. Ya, karena apalagi udah tetap ya. Jadi gini ya, minta si Fadli itu surat pengangkatan pegawai tetap. Kasihkan ke Pak Ismail. Oh, baik, Pak. Tuh ya, nanti Pak Ismail yang kasihkan ke saya yang kasihkan ke Pak Dekan. Nanti keputusannya ada di saya dan Pak Dekan. Gitu. Itu bagus itu. Ya. Baik, Wah, Pak. keren ya, udah kerja. Oke ya. Baik. Kita lanjutkan. Sebentar. Ada WhatsApp masuk dari sekretariat. Oke, kita lanjut ya. Yang kalian lihat apa sih sekarang? Spark AR ya? Iya, Pak, sepakat ya. Oke, baik. Saya bikin baru dulu. Saya tutup presentasinya dulu, presentingnya dulu, pindah yang baru, karena pasti nggak kelihatan yang baru. Oke, jadi skenarionya adalah saya ingin membuat game tadi, game mencocokkan tadi, tapi menggunakan objek logo tell you, objek 2 dimensi, gambarnya itu logo tell you, cuma logo tell you-nya itu mau saya pisah menjadi 2 bagian, bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas itu yang bentuknya mirip buku, dan bagian bawah itu yang huruf U. Jadi nanti keduanya itu dia akan geser kanan kiri dua-duanya gitu. Jadi waktu saya berkedip akan mencocokkan atas dan bawah sampai cocok gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini juga sudah saya praktekkan di kelas-kelas sebelumnya, kelas-kelas lain sih. Caranya adalah seperti ini ya. Yang pertama,
karena objek itu mengikuti pola wajah, maka yang pertama adalah memasukkan objek face tracker. Nah ya, jadi kita sediakan face tracker. Selanjutnya adalah kita buat wadah untuk menampung dua gambar itu ya. Dua gambar itu artinya logo bagian atas dan logo bagian bawah. Jadi dua gambar itu dibikin satu grup ya atau satu wadah. Di sini saya masukkan namanya null object. Nah, null object itu dia berupa objek tapi sebenarnya kosong. Artinya null itu kan kosong ya, hampa, kosong. Nah, nanti kedua gambar itu yang isinya logo atas dan logo bawah itu ada di null object. Nah, selanjutnya adalah kita membuat dua objek untuk ditempatkan sebagai objek gambar logo tell you itu. Nah, di sini namanya plane. Plane itu bidang datar ya namanya ya. Kita buat dua plane. Nah, secara otomatis dia akan menjadi namanya plane 0 dan plane 1. Nah, di sini akan muncul, nah ini ya, kotak-kotak catur. Ini ada dua sebenarnya, cuman karena posisinya satu titik jadi numpuk, tapi dua bentuknya, ada dua ya. Cuman posisinya numpuk ya, saya jadikan satu seperti ini. Nah, ini kita ubah saja nama plane-nya, yang plane 0 itu namanya atas, atas, dan yang plane 1 itu namanya bawah. Ya. Objek atas atau plane atas ini nanti isinya adalah logo tell you bagian atas, dan plane bawah ini adalah logo tell you bagian bawah. Oke, ini komposisi objeknya seperti ini, tapi ini belum beres ya. Nah, sekarang kita atur relasinya, parent and child-nya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dua plane atas dan bawah ini menjadi wadah dalam satu wadah, yaitu null object. Berarti ini dijadikan anaknya null object. Diklik ya, di select, kemudian diklik, di drag ke null object. Nah, jadi ini adalah saya punya null object. Null object ini isinya atas dan bawah. Oke, nah sekarang null object ini belum mengikuti gerakan pola wajah ya. Belum mengikuti gerakan pola wajah saya. Sehingga null object ini saya jadikan anaknya face tracker ya. Diklik kemudian di drag, kemudian dia akan menjadi anaknya face tracker, sehingga kedua objek atas dan bawah ini akan menjadi cucunya face tracker ya, ibaratnya kan kayak gitu ya. Jadi atas dan bawah itu akan mengikuti sifat null object ya, null object ini akan mengikuti sifat face tracker. Nah, pokoknya ini cucunya lah gitu. Oke, selanjutnya adalah plane 1 dan plane 2 atau atas dan bawah ini dia masih belum memiliki gambar gambar real ya, seperti face mesh kemarin. Face mesh itu kan ibaratnya cuman isinya kotak-kotak hitam putih, tapi itu berupa angka atau algoritma saja, belum memiliki yang namanya tekstur atau material. Nah, sekarang kita tugasnya adalah membuat material atau tekstur untuk kedua objek ini, atas dan bawah ini ya. Nah, yang pertama adalah kita satu persatu dulu, klik yang objek atas, namanya atas. Kemudian di sebelah kanan itu di panel inspektor itu ada baris material, klik tambah saja. Nah, maka akan muncul material 1. Kemudian yang bagian bawah juga sama ya, yang bagian bawah kita rename dulu yang material yang baru muncul ini ya. Ini di bagian aset ini adalah materialnya logo atas. Nah, kita rename, namakan atas. Kita lakukan hal yang sama untuk yang objek bagian bawah. Klik bagian bawah, kemudian add material, create new material, maka akan muncul material 0, kita beri nama bawah. Nah, secara default material ini akan berwarna putih. Ya, ada dua material. Nah, atas dan bawah. Ada atas dan bawah. Cuman kita jadikan tumpuk dulu ya secara default. Nah, sekarang adalah warna putih ini akan kita ubah menjadi logo tell you bagian atas dan bagian bawah sesuai namanya. Nah, di sini logo tell you yang akan saya masukkan itu memiliki format PNG ya, yang backgroundnya itu transparan. Jadi jangan JPG. Kalau JPG kan ada backgroundnya ya, tapi kalau
Ini PNG dan saya sudah sediakan 2 file PNG. Oke, caranya seperti ini. Di bagian panel aset, klik atas yang folder material ini ya. Klik yang salah satu dulu yang atas. Kemudian di sebelah kanan di baris header type diubah menjadi flat ya. Flat itu bagian bidang datar ya. Kemudian di bawahnya, bagian bawahnya itu ada baris tekstur. Nah, ini tekstur. Dipilih ya, new tekstur, kemudian cari file yang ingin dijadikan teksturnya. Nah, di sini saya ada 2 gambar, bagian atas dan bagian bawah. Ini 2 file ini formatnya PNG ya. Jadi backgroundnya transparan. Nah, di sini saya pilih yang atas, kemudian open. Nah, maka teksturnya akan muncul folder baru namanya tekstur seperti ini. Jadi sudah masuk sebenarnya ya. Saya klik dulu, saya pilih. Nah, ini saya angkat. Nah, jadi sudah berganti gambar, bukan lagi kotak putih, tapi sudah punya tekstur, sudah punya kulitnya. Nah, di sini backgroundnya transparan karena saya pakai format PNG. Oke, saya kembalikan posisinya. Lakukan hal yang sama untuk aset bagian bawah. Ya, shader tab-nya dipilih flat, kemudian teksturnya pilih new tekstur, kemudian pilih bagian bawah logo Tell You. Nah, ada 2 gambar yang bertumpuk. Oke, ya. Sekarang objek bagian atas sudah memiliki tekstur atau kulit, objek bagian bawah pun demikian. Oke, selanjutnya kita posisikan kedua objek ini, kedua gambar ini ada di atas kepala, kurang lebih seperti itu. Nah, karena saya jadikan satu grup, maka saya klik objek null objek ini, kemudian saya drag ke atas. Nah, kemudian yang bagian atas, logo atas, di-drag ke atas, diposisikan yang rapih ya. Kemudian diatur skalanya karena masih kurang presisi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, diatur posisinya agar nampak seperti logo Tell You. Nah, ini kita punya 2 objek, objek atas dan objek bawah. Ya. Sudah jadi. Selanjutnya kita ingin menggerakkan kedua objek ini dari kiri ke kanan bolak-balik seperti yang ada di LMS. Caranya adalah seperti ini ya. Pilih salah satu dulu objek, kita pilih atas, objek atas yang ada di scene panel. Kemudian di sebelah kanan itu ada tombol action, diklik. Kemudian pilih animate dan pilih float. Nah, tapi ini float itu artinya ngambang ya. Tapi ngambangnya dari atas ke bawah secara vertikal. Nah, secara otomatis waktu kita pilih float juga akan muncul ini. Patch editor ada 3 panel ya. Ada 3 panel patch editor. Yaitu berupa loop animation, transition, dan properti atas yaitu 3D position, jadi posisinya. Nah, kita ubah posisinya itu ngambangnya itu kanan ke kiri ya, yaitu secara horizontal. Caranya adalah diatur bagian start dan end-nya ini. Nah, kalau ini kan minus semua, ini end-nya itu plus. Kemudian nilainya diatur, ini terlalu kecil ya. Misalkan 0,2. Ini 0,2. Ini agar signifikan angkanya bisa langsung diubah yang besar, boleh.
Kalau geraknya kecil. Nol koma 02. Oh, yang ini ya. 0,02. Sorry, 0,2 dulu. Nah, berarti ini samakan 0,2. Sudah ke kanan kiri, cuman terlalu lebar ya, di pendek 0,15 biar tidak terlalu melebar kanan kiri 0,15. Cuman ini posisinya jadi ke atas. Kita turunkan 0,1. 0,1. Nol koma nol satu coba. 0,01. Oh, nggak bisa. Nah, kurang lebih, sebentar, saya stop. Biar nggak goyang-goyang dulu, 0,15. 0,05. 0,05. Ini aja lah ya, cukup. Nah, selanjutnya kita akan menggerakkan objek yang sama, yaitu yang bagian bawah. Ini saya pause saja biar nggak gerak-gerak. Nah, bagian bawah ini kita akan gerakan seperti layaknya di bagian atas. Caranya sama, klik bagian bawah, kemudian ini diklik bagian bawah dulu, kemudian pilih tombol action yang ada di panel properties, pilih animate dan float. Nah, dia akan muncul patch baru yang ada di patch editor. Nah, kita punya 2 baris patch, yaitu animasi bagian atas dan animasi bagian bawah. Yang bagian bawah sama, arahnya diubah dari kanan ke kiri. Yang bagian start itu minus, yang bagian end itu plus. Minus 0,15, angkanya disamakan 0,15. Nah, cuman dia agak ini ya, miring. Ininya 0,05. Oke, sudah. 0,1. 0,1. Nah, udah ya, jadi ya. Oke. Sekarang ada apa aja sih di patch editor ini? Di bagian loop animation, ini ada tombol checklist ya. Kita main yang patch logo atas. Ini ada checklist. Checklist itu artinya loop animasinya berjalan. Kalau checklistnya diklik, dia akan berhenti. Nah, kalau diklik lagi, dia bergerak. Kemudian ada durasi. Durasi ini waktu yang dibutuhkan saat floating dari kiri ke kanan itu hitungannya 1 detik. Jadi kalau misalkan kita ubah menjadi angkanya 3,
berarti dia akan makin lambat. Nah, yang merah itu makin lambat. Butuh waktu 3 detik dari ujung kiri ke ujung kanan. Kalau ingin dipercepat berarti ya misalkan setengah detik. Nah, cepat. Nah, kita jadikan 1 detik saja. Kemudian di sini ada tombol reset. Reset ini adalah suatu perintah ya. Jika ada perintah dari sebelumnya, maka dia akan mereset. Cuman kita nggak berikan reset. Kemudian ada checklist mirror. Kalau mirror itu dia bolak-balik, tapi kalau checklistnya dihilangkan, dia akan satu arah. Nah, satu arah. Yang bagian atas itu ya. Tapi kita bikin mirror aja. Oke. Sekarang kita punya spesifikasi pergerakan atau animasi yang sama antara label logo atas dan logo bawah. Sekarang kita bikin interaksi. Kita bikin interaksi, caranya adalah face tracker ini diklik, ya. Face tracker ini diklik yang ada di scene panel, kemudian di drag ke page editor. Maka akan muncul baris page editor tentang gerakan wajah. Nah, kita akan menggunakan interaksi berupa kedipan mata. Di sini ada outputnya face, 3D position, 3D scale, dan 3D rotation. Kita pilih yang bagian face. Di face diklik, drag, kemudian pilih blink, cari blink. Blink ini artinya kedipan mata ya. Oke, kita sudah punya interaksi atau inputan berupa blink. Kemudian di blink ini selanjutnya kita cari switch. Nah, switch itu saklar tadi, push button. Di switch ini ada output hanya on dan off. Kemudian kita gabungkan ke dua animasi yang sudah berjalan. Nah, seperti ini. Nah, jadi waktu saya kedip, dia akan bergerak. Waktu saya kedip lagi, dia akan berhenti. Saya kedip lagi, bergerak. Nah, jadi perintahnya hanya kedip. Kalau kedip dia enable, kalau kedip dia unenable, kalau kedip enable, dan terus seperti itu. Nah, cuman gerakannya kan sama ya, mungkin bisa dibaca. Kita bikin sedikit rumit, mungkin durasinya dibikin 1,5. Jadi yang bawah agak lambat. Nah, atau mau dibikin cepat juga boleh ya, misalkan 0,2. Nah, itu terlalu susah ya kalau seperti ini ya. Normalnya sih 1,5 lah, agak lambat. Oke, jadi kalau saya kedip, nah, nggak pas. Kedip lagi. Nggak pas. Dan seterusnya seperti itu. Nah, ini jika interaksinya itu kedip ya atau blink. Coba kita ubah interaksinya itu menjadi mouth open yang pernah kita coba sebelumnya. Mouth open. Nah, kalau kita pilih mode open, kemudian kita langsung gabungkan ke switch, dia akan muncul patch baru namanya pulse. Pulse itu adalah sinyal. Sinyal true and false, 1 dan 0. Nah, jadi kalau ketika open state, ya, ketika mulut terbuka, kondisinya terbuka, maka yang diperintahkan apa? Yaitu turn on, yaitu nilai 1 aktif. Ya. Kalau sudah aktif, maka tinggal perintahkan lagi ke saklar. Saklar memerintahkan lagi ke animasi, yaitu enable dan unenable. Nah, ini perintahnya adalah buka mulut. Coba ya. Nah, kalau saya buka mulut, ya dia bergerak dan berhenti. Nah, seperti itu. Kemudian coba lagi yang masih berhubungan dengan muka, apa ya? Mata mungkin ya. Eye close. Wah, coba nih. Mata kanan tertutup. Oh, nggak bisa ternyata. Kalau ini eyebrow raised. Oh, nggak bisa ya. Eye right close, add patch. Oh, bisa. Ini coba nih mata kanan tertutup. Kemudian gabungkan ke flip, dia bikin pulse mata kanan ya. Oh iya benar bisa ya. Capek tapi ya matanya kedip-kedip 1. Karena saya pakai kacamata jadi
Mungkin susah ngedeteksi ya polanya ya. Oke, kita ganti lagi yang ini. Eyebrow raised. Ya, alisnya ngangkat. Gabungkan. Nah, bisa. Nah, dah. Kurang lebih seperti itu. Ya, tutorial membuat game simple menggunakan Spark HR. Pada dasarnya ini cuma main algoritma saja di sini ya, tidak terlalu sulit sih. Mungkin kalau pertama kali membuat ya akan pusing algoritma yang cocok itu seperti apa, karena ini basisnya adalah parent and child ya di PBO dan kondisional. Mungkin ada algoritma lain agar memerintahkan seperti ini, karena yang namanya kondisional ya atau logika itu tidak harus dalam satu alur, tidak harus dalam satu jalur gitu. Kalau misalkan kita ingin menghentikan objek agar berhenti gitu kan, atau mungkin bergerak, mungkin ada caranya nggak selain pakai switch gitu. Cuman belum saya coba ya. Kalau di sini saya coba pakai switch, berhasil gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Ada yang belum dipanggil tadi? Saya belum, Pak, tadi. Siapa? Hermin ya? Iya, Pak. Ada lagi? Hermin, Wira, Zen, ada? Zain tadi udah masuk Pak, keluar lagi. Siapa? Zain. Zain. Oh, Iya, Pak. oke. Ini Zen ada nih, Zen. Orangnya ada nggak nih? Ada, Pak. Oh, ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, tugas mandiri saja. Silahkan kalian coba-coba tutorial yang ada di LMS atau yang saya contohkan tadi di rumah, benar-benar dikerjakan. Minggu depan kita asesmen secara live, praktikum secara live. Artinya kita ketemu di hari Selasa juga, ya. Kemudian saya berikan soal, kemudian kalian kerjakan bareng, dan di hari itu juga langsung dikumpulkan. Jadi nanti kalian share screen, bareng-bareng share screen ya. Kita pakai Zoom, karena pakai Google Meet nggak bisa. Tuh. Dan pertanyaan atau tugas asesmennya tidak jauh dari tutorial yang sudah saya berikan dari face tracking, hand tracking, interaksi, kemudian tadi ya game simple seperti itu ya, objek 3D atau objek 2 dimensi. Nah, tenang, saya nggak akan minta kalian membuat objek 3D, tapi boleh ngambil dari AR library ya, atau mungkin download, atau mungkin di laptop kalian sudah ada, saya persilahkan gitu. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kita ketemu lagi hari Selasa. Ya. Silahkan dipersiapkan baik-baik perangkatnya, jaringannya, dan waktunya. Karena kalau tidak ikut asesmen, nanti mungkin saya akan berikan susulan, tapi nilainya beda. Bukan nilai maksimal ya. Nilai maksimal tetap di hari Selasa seperti jadwal pada umumnya, jadwal default lah gitu. Demikian ya pertemuan kita hari ini, tidak bisa lama-lama. Semoga kalian bisa dipahami dan dipelajari secara mandiri. Kita ketemu lagi hari Selasa di waktu dan jam yang sama. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.